Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kali ini saya akan menangani cedera pada pergelangan kaki karena kesleo atau karena kepuntir bahasa Jawanya. Kalau dalam dunia olahraga pada pemain bola atau pemain volley namanya footballer ankle. Kalau dalam dunia bedah ortopedi namanya TIR. Maksudnya satu overstretch atau tarikan yang berlebihan dengan merobek otot atau tidak merobek otot, dengan mengkoyak ataupun merobek ligamen penghubung antar tulang maupun tidak merobek penghubung antar tulang, istilahnya TIR. Di sini aplikasinya adalah treatment 2x24 jam, itu diberikan aplikasi dingin biar tidak terjadi pembengkakan pada kaki. Cuma caranya harus dikompres sekitar 5-10 menit atau 5-15 menit. Tergantung toleransi dari kondisi pasien serta melihat tingkat cederanya seperti apa. Alat dan bahannya apa saja sih? Gampang, kita bisa memanfaatkan es batu, lalu plastik, seperti plastik yang kita pakai untuk bungkus makanan ya. Lalu elastic bandit, ya, biasa dijual di apotek ada. Lalu handuk ataupun kain yang nanti untuk membungkus biar esnya tidak mengenai luka. Kadang luka itu kena es, merasa tidak nyaman dengan basah-basah gitu, maka strateginya kita bungkus itu. Bagaimana sih kalau diberikan aplikasi ini akan membaik? Karena begitu orang cedera, kesleo kakinya, maka akan terjadi bengkak di situ, pembuluh darah ngumpul di situ, namanya vasodilatasi pembuluh darah. Sehingga kita harus memberikan vasokontriksi. Kalau vasodilatasi mekar, bagaimana kita memberikan kerutan biar mengkerut? Mekar karena pembuluh darah panas ngumpul di situ, dia ngumpul, terus harus dikerutkan dengan dingin. Treatment yang salah, begitu kesleo jebret dikasih jahe, dikasih minyak panas, kasih remason, yang terjadi bengkak, tambah disuruh darahnya ngumpul lagi, bengkak lagi. Maka yang benar adalah diberikan terapi dingin. Ini es yang dihancurin, dibungkus plastik. Kenapa kita bungkus gini? Karena kalau gede bunder, maka menekan kaki mangep sakit. Nah, ini dibungkus ya. Ini dibungkus biasa gini. Nah, biar nggak tembus lagi, buntel lagi, plastik lagi. Nah, masuk ke dalam. Ya, dibuntel lagi gini kan, bisa diikat lagi. Kita rangkap dua ya. Gini masih suka ngembun ini, suka ngembun dan akhirnya di luka nanti basah, nggak enak lagi. Buntelah dengan kain nih. Nah, setelah begini masih ada hawa dingin, maka kita siap akan mengompreskan pada daerah luka ya. Nanti treatmentnya, metodenya adalah metode RICE yang sudah biasa dikenal di dunia olahraga maupun di dunia kedokteran ya. Singkatan dari rest, bar kesleo diistirahatkan. I singkatan dari ICE, S ini sendiri ya bahasa Inggris. Lalu C adalah compression atau dilakukan pembebatan. Berikutnya E-nya adalah elevasi. Jadi kalau bengkak kakinya ditidurkan sehingga nanti pembuluh darah tidak terkumpul di situ. Lebih lanjut mesti akan kita geladikan dari treatment ini. Neng, ayo Neng, nih syuting Neng. Disuruh jadi model. Timbul. Oke. Jadi karena alat dan bahan sudah ada, maka kita lanjutkan aplikasi treatmentnya bagaimana. Ini bengkak, pembuluh darah terkumpul di sini. Anggap aja bengkak ya ini ya. Ini tidak bengkak, tapi kita anggap aja ini cedera di pergelangan kaki.
maka strateginya adalah dikompres dan dimasas ke arah sana nih. Esnya dipakai untuk masas kayak gini. Kalau pasiennya merasa ini dingin, ini tidak nyaman, maka dibungkus lagi pakai kain ini tadi ya, biar dia nggak basah. Oh ini basah, luka nggak enak pak, maka boleh dilapisi dengan kain. Dikompresnya gini, namanya kompres intermittent. Nah, ya kesenggol aja sakit, maka ditekan-tekan pelan kayak gini. Nah ini kan esnya sudah lembut, dibungkuskan kayak gini. Ada juga metode yang diaplikasikan treatment begini. Ini namanya dinggeng atau dipandeng begini. Maka yang terjadi ini malah nyeri kadang. Yang benar adalah intermittent. Ini tempel, lepas, tempel, lepas. Pindah lagi, tempel, sini, lepas. 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 Ini aplikasi dari setelah itu, biar tidak terjadi pembengkakan pembuluh darah yang kesini, dilakukan namanya elastid perban. Bagaimana cara aplikasi dari elastid perban? Ini posisinya begini. Lakukan elastid dengan cara yang benar. Ini jangan dilepas dulu. Ini begini, set. Ini puter. Ini ke arah sono, ke arah ankle-nya. Ke arah sini. Ke arah sini, nah, ke arah sini lagi. Nah, sehingga susunannya terbentuk bentukan elastid yang bagus. Ini ada silang-silang gitu ya. Nah ini gini, terus ke arah sono. Nih susunannya adalah indah nih, langsung ada silang. Keterampilan skill ini harus dipelajari oleh praktisi yang bergerak di bidang olahraga. Misalnya tim-tim dari sukses bola, misalnya tim sukses bola, maka dia harus ngerti dari bagaimana cari aplikasi kalau ada pemain yang cedera. Nah, bisa juga kalau pembengkakannya sampai atas, ya dilakukan elastid sambung lagi sampai ke arah atas. Nah, setelah diaplikasi kayak gini, boleh juga dilanjutkan kompres esnya tadi di daerah sini ketika dia tidur. Bisa berulang kali, walaupun tadi Pak Budi menjelaskan sekitar 5-10 menit, 15 menit. Ini boleh dilakukan misalnya sehari itu sering, setiap jam dikompres pelan-pelan kayak gini 5 menit lagi, berselang lagi 5 menit kompres gini lagi, biar tidak terkumpul pembuluh darah di sini. Karena apa? Kalau 2 kali 24 jam tidak sering dikompres begini, yang terjadi ini bengkak. Pembuluh darah akan ngumpul di sini semua. Lalu yang ketiga adalah diberikan elevasi, itu tidur miring begini. Yang benar adalah bantalnya sini 3, mana dulu kulit. Nah, ini harusnya bantal lagi ya. 3 gini. Sini bantal 2, sini bantal 2, sehingga bisa terjadi elevasi. Bisa terjadi elevasi ya, atau kita akali kalau bantalnya kurang ya udah ini gini. Nah, ini kan tetap elevasi ke arah sana. Ya. Setelah kejadiannya lebih dari 2 kali 24 jam, sudah tidak terjadi bengkak banget, tetapi masih ada sedikit-sedikit dari gambaran unsur bengkak. Aplikasi hari ketiga boleh botol dikasih air hangat, dikompreskan kayak begini. Boleh botol bekas sisa apa aja ya, saya seharusnya tidak boleh menyebutkan satu merek ini. Kebetulan ada sisa dari botol ini, ya udah. Kita kompreskan begini, ini hari ketiga ya, sudah tidak bengkak banget. Tujuannya pembuluh darah biar ke arah sono.
ke arah atas ya. Bisa juga diurutin pahanya dulu ke arah atas, set, baru kaki ke arah sini. Baru daerah bawah ini juga dilakukan ke arah sana. Nah, jangan pada hari pertama terus dikompres jahe, pakai anget, remason, bapirik dan segala macam. Ini malah terjadi pemekaran pembuluh darah. Yang terjadi malah bleeding, pecah pembuluh darah atau terkumpul pembuluh darah dan akhirnya terjadi kebiru-biruan. Ya. Diingat, 2 kali 24 jam adalah aplikasi dingin. Hari berikutnya boleh aplikasi panas. Tetapi pada hari ketiga misalnya masih terjadi akut dengan tingkat aktualitas tinggi, masih bengkak, kembang-kembang dan panas nyeri, boleh aplikasinya tetap dingin juga nggak apa-apa. Baru hari berikutnya kita lihat apakah tidak terjadi akut dengan tingkat aktualitas yang tinggi, bengkak, kembang-kembang sudah mulai turun. Walaupun terjadi masih keras, maka kita diaplikasikan panas. Demikian aplikasi panas dan dingin untuk menangani cedera dari ankle karena kesleo atau karena kebuntir. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.